Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita baru saja kedatangan produk dari mikrofon wireless Hartwell dengan tipe ProLive 1H. Nah, ini produk terbaru dari Hartwell, mikrofon wireless yang single bukan double. Nah, karena mikrofon wireless ini memang sekarang menjadi produk yang paling laris khususnya di produknya Hartwell. Makanya Hartwell selalu berinovasi khususnya menghadirkan mikrofon wireless yang profesional. Jadi mikrofon yang profesional dari Hartwell memang rata-rata single, jadi tidak double, tidak isi dua tapi isi satu. Karena memang kualitasnya pasti lebih berkualitas dibandingkan mungkin yang harga setara tapi isinya dua. Jadi pasti kualitasnya lebih baik dengan harga yang sama tapi dengan kualitas yang lebih dengan model isi satu. Ini ya produk dari Hartwell dengan tipe ProLive 1H. Ini mikrofon wirelessnya sudah ada harddisknya seperti ini. Ini sudah ada bawaannya. Ini cocok banget buat teman-teman ya. Ini cocok banget buat vokal. Jadi kalau teman-teman mungkin penyanyi atau mungkin musisi pengen punya mikrofon sendiri, salah satunya nanti rekomendasinya adalah produk dari Hartwell dengan tipe ProLive 1H. Jadi ini bisa dibilang mikrofon kelas artis. Nah, produk dari Hartwell. Oke ya. Sekarang langsung aja kita bongkar isinya apa saja. Dan ini sudah banyak banget teman-teman dari artis-artis yang penyanyi-penyanyi dangdut yang menggunakan produk dari Hartwell dengan tipe ProLive 1H ini teman-teman. Oke, sekarang kita buka isinya. Isinya komplit banget, ada manual book sama ada kartu garansi. Nah, komplit banget isinya ya. Di sini ada antena, antenanya ternyata ya dua teman-teman. Antenanya dua, berarti sudah menggunakan sistem True Diversity. Antenanya dua, meskipun mikrofonnya cuma satu. Nah, terus ini ada kabel penghubung juga. Ini kalau teman-teman nanti menggunakan input TRS, nanti bisa langsung ada kabel bawaannya. Ada baterainya isi dua. Terus ini plat yang dimana digunakan kalau teman-teman nanti pengen dijadikan dipasang di rak. Kalau dipasang di rak nanti kan ukurannya kecil receivernya, berarti nanti ditambahkan plat ini. Plat ini sudah bawaannya. Karena receivernya ukurannya segini. Jadi kalau teman-teman nanti mau masang di rak harus memasang ini plate. Plate caranya nanti dipasang sini ya. Kadang-kadang ya ada ya sih yang pengen dikasih harddisk. Nah, ini. Kebalik, ini. Ini ya. Masuk. Oh. Oke nih teman-teman ya, maaf ya. Yo nggak pernah masang aku. Terus yang sini juga sama. Gini. Masangnya gini ya. Oh gini ya. Nah, gini. Oh iya, jadi nanti kalau dipasang harddisk kayak gini. Nah, ya perumpamaan ya bolo. Jadi nanti kalau teman-teman nanti masang di harddisk, masangnya kayak gini. Nah, ini sudah bawaannya ya. Jadi buat teman-teman kalau nanti mau dipasang di rak ataupun dikasih harddisk, ProLive 1H ini sudah ada bawaan plat dari pabriknya. Ini ya. Receivernya modelnya unik. Nah, kecil mungil. Memang rata-rata untuk kelas mikrofon vokal ini receivernya kecil. Apalagi buat teman-teman yang sering live di luar ruangan, sering tanggapan ke sana kemari, kalau receivernya kecil kayak gini berarti lebih aman bawanya, jadi tidak terlalu membawa berat. Yang pertama, yang kedua tidak terlalu membawa barang yang besar lah, jadi lebih kecil, lebih simpel. Lalu di sini ada mikrofon wirelessnya, nanti micnya satu, warnanya hitam seperti ini. Warnanya hitam, keren ya. Ada logonya Hartwell Pro 1 Live. Nah, ini mikrofonnya. Jadi mikrofonnya satu, bukan isi dua. Jadi kalau teman-teman nanti beli mikrofon ini harganya kan sekitaran 3.300.000. 3.300.000 dapat satu unit. Mungkin teman-teman akan protes, "Loh Mas, aku aja punya isi 4 harganya 1 juta." Yo, jauh teman-teman. Kalau untuk harga memang tidak bisa bohong ya di audio. Ini Hartwell dengan harga 3.300.000 isinya satu, dibandingkan teman-teman mungkin harga 2 juta ataupun harga 3 juta isi 4, kualitasnya pasti juga lebih bagus yang isi satu. Karena ini harganya isi satu saja harganya sampai dengan di 3.300.000. Nah, jadi sudah pasti kualitasnya lebih bagus yang isi satu itu teman-teman ya. Lalu nanti ada kabel power dari Hartwell, ada adaptornya juga. Nah, ini komplit ya isinya. Hartwell Pro Live 1H. Saya tutup ya. Ini harddisk bawaannya.
tak tekuk ini tapi kok ndangak kayak gini. Oh nggak usah pakai ini ya. Ini begini ya teman-teman ya, ada ya. Nah, ProLive 1H. Oke, receivernya modelnya kecil seperti ini. Sekarang kita pasang dulu untuk antenanya. Antenanya ada 2. Jadi modelnya antena A dan B. Jadi sudah menggunakan sistem True Diversity. True Diversity kayak apa Mas? Antenanya 2. Bisa dibilang pilotnya itu ada 2. Jadi ada 2 transmitter, ada 2 receiver. Ini receiver A, ini ini receiver A, ini receiver B. Nah, ada receiver A, receiver B. Receiver A, receiver B. Nah, di sini di mikrofonnya ini juga sama. Di dalam mikrofon sini ini ada 2 kali, di dalam mikrofon sini ada 2 kali transmitter atau bahasanya ya 2 kali mesin ngono lah. Nah, 2 kali transmitter. Jadi 2 kali transmitter A dan B yang dimana ditangkap sama receiver A dan B juga. Ini True Diversity. Manfaatnya apa? Kalau mikrofon True Diversity semisal yang frekuensi 1, nah contohnya ya, maaf bukan frekuensi ya, karena frekuensinya sama. Yang antena 1 ini terganggu, semisal mungkin ini ada signal lemah, ada signal yang mengganggu, mungkin ada frekuensi yang berseberangan, otomatis dia akan pindah switch ke antena satunya. Begitupun antena satunya keganggu, dia akan switch ke antena satunya. Jadi kedua antena ini akan memilih mana yang paling bisa diprioritaskan. Jadi antena ini nanti akan sifatnya otomatis, akan menerima dari transmitter yang menggunakan sistem True Diversity. Nah itu. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti kalau punya mikrofon yang sistemnya sudah True Diversity, sudah barang tentu resikonya mungkin putus itu kecil. Terus resikonya mungkin teman-teman pernah ya, kalau zaman dulu pertama kali saya menggunakan mic wireless, masih ingat banget tahun berapa ya, belum tahun 2010, sebelum tahun 2010 yang pasti. Itu terkadang ada suara kresek. Padahal mikrofon ini kita nyalakan, sudah kita kasih baterai. Nah, semisal ya, ini sudah kita nyalakan, sudah kita kasih baterai. Lalu transmitter juga sudah kita nyalakan. Padahal kita posisinya dekat. Tapi kok ada suara kresek kayak gitu. Nah, itulah signal-signal yang mengganggu. Dan apalagi kalau lama ataupun yang model lama itu frekuensinya masih belum UHF ya, masih VHF. Kalau VHF ini memang saya sendiri pernah mengalami pas waktu saya menggunakan di dalam sebuah acara, ini sampai pusing. Suaranya itu keganggu banget. Jadi suaranya orang MC yang ngomong, pembicara yang ngomong, ini sangat keganggu sama suara kresek. Nah, itulah yang dinamakan gangguan di signal sebuah mic wireless. Jadi kalau teman-teman menggunakan sistem UHF apalagi plus True Diversity, otomatis akan lebih aman, akan lebih nyaman, dan juga suaranya akan lebih bagus karena signalnya bagus. Karena kalau satu semisal ini putus, tercover sama satunya, satunya putus, tercover sama satunya. Inilah sistem True Diversity yang dikembangkan di sebuah mic wireless. Jadi sudah barang tentu kenapa alasannya mikrofon ini mahal, padahal cuma 1 biji tapi kok harganya mahal. Yang pasti adalah kualitasnya, kualitas suaranya yang pasti ya, terus kualitas fitur-fiturnya itu tadi wis, ini sangat penting banget ya. Sudah barang tentu kualitasnya juga lebih bagus. Ini kabel power ada? Oh belum. Nah ini saya pasangkan ya kabel powernya, langsung kita colok ke listrik dan kita coba langsung. Oke. Nah di sini. Oke. Nah ini nampaknya sudah terhubung. Nah, lalu teman-teman untuk pot-potnya di belakang, di sini buat menghubungkan ke mixer, kita sarankan menggunakan kabel XLR ya, agar suaranya lebih bagus. Kalau teman-teman nanti pakai yang anbalan, ini bawaannya dari pabrik, ini biasanya suaranya kurang bagus. Jadi kita sarankan menggunakan 3 pin. Nah, menggunakan kabel XLR seperti ini. Kabelnya usahakan yang bagus. Buat teman-teman kalau penyanyi pakai Mogami ya, minimal Mogami, atau pakainya nanti cloth. Kita ready semua, cloth juga ada, Mogami ada. Oke, nah ini sudah kita posisikan dengan baik. Sekarang kita nyalakan. Nah, sekarang kita akan pelajari apa saja fiturnya teman-teman ya. Nah ini, di sini sudah ada manual booknya juga sebenarnya ya, tentang frekuensi respon dan lain-lain. Nah ini teman-teman ya. Nah jadi frekuensi respon ini sudah dituliskan dari hardware-nya.
Di antaranya untuk frekuensinya nanti di frekuensi bekerja di 615 Hz sampai 615 MHz sampai dengan di 665 MHz. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan mikrofon ini bisa dipindah di beberapa frekuensi single channel yang dimana teman-teman nanti bisa manfaatkan untuk mengubah frekuensi untuk menetapkan frekuensi mana yang paling aman. Nah itu teman-teman. Lalu untuk responnya, respon frekuensinya mikrofon ini di 50 sampai dengan di 18 kHz, lumayan lebar dan sepertinya sudah di-cut juga dari pabrik. Jadi semisal teman-teman nanti menggunakan mikrofon ini sudah barang tentu dari respon frekuensinya pun lebar. Mantap ya. Oke, maksimum SPL-nya sampai dengan di 130 dB. Jadi aman kalau ketika teman-teman nanti berteriak-teriak menggunakan mikrofon ini tetap aman, tidak akan over dan sember. Kita kasih baterai dulu ya. Kita kasih baterai, ada baterai. Oh ini ada baterai. Kita kasih baterai dulu. Keren ini, sudah True Diversity. Terus sudah ada ini ya, ada beberapa pengaturan juga fitur-fiturnya. Oke, sekarang kita akan pelajari. Kita nyalakan. Oke, ini sudah terhubung ya. Tes ini terhubung, tes. Nah ini terhubung. Oke, nah di sini teman-teman saya nyalakan juga monitor saya. Tes. Oke, enak efeknya. Matikan dulu efeknya. Cek. Nah ini monitor saya menggunakan Mac Hitam 215. Nah, oke, nah teman-teman di sini ada beberapa fitur juga. Ada beberapa fitur yang dimana teman-teman yang pertama, semisal teman-teman nanti mau mengubah frekuensi, caranya tinggal ditekan ini. Ini cara mengubah frekuensi. Semisal saya mau mencari frekuensi. Ini sampai dengan di berapa channel ya, kita lihat maksimal di berapa channel, kelihatan ya, kelihatan Mbak. Saya taruh tanah ini biar tambah jos. Oke, tak ganjel ya teman-teman, maaf ya, kita ganjel biar kameranya nanti lebih detail. Oke ini ya, ini semisal saya mau mencari frekuensi maksimal di frekuensi berapa, channel berapa, maksimal di channel 80, ternyata maksimalnya 80. Ini sudah satu ya. Saya posisikan di 80. Caranya teman-teman di sini ada inframerah yang bisa kita scan ke sini. Tapi caranya kan ya diklik ini, dia akan otomatis scan. Nah, otomatis kita pindah ke frekuensi 80. Itu caranya memindah frekuensi secara manual. Nah, ini sudah terhubung ya. Ini secara manual, tes dicoba, oke. Nah, sekarang kalau pengen yang otomatis, kalau auto nanti otomatis receiver ini akan mencari signal yang aman. Caranya ini diklik yang ini ditekan lama ya, jangan cuma sekali, ini ada tulisannya ya. Ini versi autonya, ditekan lama, klik, lalu mikrofonnya dihadapkan ke inframerah juga. Dia maka akan men-scan dan akan memilih frekuensi yang paling pas. Di mode auto boleh, di mode manual boleh. Ini ternyata posisinya di channel 24. Oke, sesuai dengan sesuai dengan rekomendasi receivernya, kita diposisikan di channel 24. Ini sesuai rekomendasi dari receivernya. Jadi wis dibantu. Nah, fungsinya buat apa Mas? Memindah frekuensi. Nah, ini penting banget. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang sudah punya speaker portable di rumah, ini yang sering komplain ke saya, ini masalah mic. Mas, speakerku kita buat nyanyi, kok tiba-tiba tetanggaku ikut nyanyi. Sering ya? Nah, pasti sering itu. Yang paling sering terjadi sekarang adalah speaker portable. Ketika kita pas nyanyi di rumah, tiba-tiba tetangga kita ikut nyanyi juga. Awas. Nah, berapa? Itu teman-teman, itu yang sering terjadi. Jadi makanya mau iPad ya? Lu. Telepon apa Nyang ya? Oke, nggak apa-apa ya. Telepon apa Nyang? Itu sambil ada pembeli teman-teman, nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau semuanya seperti itu gimana Mas caranya? Lah kalau terjadi seperti itu, kalau terjadi crash seperti itu, otomatis kita hanya bisa mengganti frekuensi ataupun mengganti signal. Monggo Pak, masuk aja. Bang Mas ya. Ji Pak. Ye. Kenapa Pak? Cari sound. Oh, nggih. Satu set Oh, nggih. buat masjid.
damel masjid. Model ngoten niku, pasif napa? Gini Mas, itu amplinya apa? Power. Mengke kanton anu milih riyen nanti amplinya beda-beda. Oh, betul. Nggih. Itu anu, yang trafo ya? Yang pakai trafo yang putih-putih itu ada trafonya. Ini enggak? Kalau kayu ndak. Yang kayu itu juga sama. Berarti tidak? Itu wattnya 60 watt. Oh, 60 watt. Nggih. Kan aku di masjid itu sana. Oh, Cuman ini power majaan. nggih. Pakai 12 inan 4. Model kayak gini napa? Sing ini Oh, model kayak gini. tinggal malah Mas. Model kayak gitu. Nah ini rencana diganti baru. Terus ya paling tidak tak kembalikan lagi seperti 12 inan Hmm. 4. Terus powernya agak tak kecilkan sedikit kan delen satu mixer power mixer. Nggih. Nah ini tak bikin power sendiri mixer sendiri. Nggih. Kalau power mixer itu kan kecil, berarti 100 watt. Iya. Nah ini powermu apa masih tahan? Nggih. Milih mawon rin speakernya mengke kula cocokan kali power. Speakernya niku pasif, Pak Nyong. Speakernya apa? Niku yang pasif. Fidelity. 5 juta, Kak? Lho lah jenengan hari ini ngampuripun. Lah niku kalau pasif 12 in. Kayu kabeh. Kayu. Coba ya Mas. Piro Mas? Harganya Bapak ini lho Pak, monggo. 1 set. Nggih. 1 set. 1 set. 12 in. Karo krimson apa ini Mas? Mending niku Pak. Eh? Jernih niku Fidelity. Nggih. Terus powernya pakai apa? Berapa unit jenengan? 4 unit. 4. Kalau- ini speaker apa? 4. Nggih. 2 set. Nggih. Kalau 4 unit power 4 channel. Sing niki Pak, damel niki. 800 watt. Trafo. Nggih. Kalau switching niki. Nggih. Niki mawon nek damel anu masjid. Kabel iki wis ono Mas. Jadi saya tuh ben ra rubah kabel gitu. Jadi Nggih. kabel itu satu jalur, 2 jalur kan kanan kiri. Nggih. Jadi wis terpasang gitu. Ukuran berapa mili kabel? Sementara ini kabelnya pakai kabel 0,2,5 ya. 1,5, 2,5. 2,5 Mereknya ada mana? Nggih, kabel speaker apa kabel listrik? kabel listrik. Oh. Kabel listrik. Nek putih ngoten niku listrik. Listrik. Nggih saged mawon. Cuma nek pengen suaranya jernih lagi ndamel kabel audio. Ya, Kabel speaker. Bisa saja. sementara ini terpasang itu dulu. Nggih. Tapi sudah jalurnya piyambak-piyambak. Untuk jalur yang kanan satu jalur, yang kiri sama ya. Kan 4 channel, kadang nggih anu, Iya, piyambak-piyambak. memangnya harusnya seperti kalau Iya. akhirnya akan kudu merubah kalau Iya. dibikin seperti itu. Kalau itu nanti impedansinya kan jadi 2 ohm kalau dia anu. Kalau 2 ohm nek saya biasanya resiko. Resiko. Nggih. Resiko speakernya kalau nggak amplinya. Iya. Suaranya ya nggak terlalu cetok. Nek saya mending kabelnya kalau bisa dibuat anu. Masing-masing. Nggih, masing-masing. Kalau jenengan gabung nih kan ketemune speakernya itu sudah 2 ohm. Iya, akhirnya Malah undang Mas Teguh Pak. nggih. Kabelnya jenengan damel nek saged piyambak-piyambak. Iya. Jadi nanti kan kayak volume bisa di anu jenengan. Umpamane pengen yang kenceng mana, yang pelan mana saged. Oke. Pasnya piro Mas? Niki 6 ini 7 juta niki. 7 juta. Nggih. Kalau mau yang murah asli niki. Aduh. Tapi nggih biasa nanti asli. Tapi asli anu sing iki lho, nah niki lho. Tapi nggih Anu, Mas. pelan. Aku rapatnya Niki SMPS nih. rapatnya seneng SMS ini. Nggih. Nah sing jelas suarane cetha niki. Nah, pasnya wis
familiar. Nggih. Asli juga familiar cuman Nggih. aku di rumah kan ning nggon masjid kan wis kanggo asli. Oh, nggih. Asli cuma Nggih. power mixer. Nggih. Nyobi mawon ndak apa-apa, Pak. Ya enggak apa-apa dicoba. Nggih. Terus mixermu apa, Mas? Monggo niki. Enten soundbass damel kan berapa channel rencana. Kalau yang kita pakai sementara ini Nah, yang jernih soundbass kali DB Voice nih, Pak. ya nih. Nggih. Harga berapa di Bos? Channelnya berapa, Pak? Kecilnya, Mas. Kira ya. Minimal Kemarin tak pesenin apa? Kita pakai cuma 2 mic kok. Enggak ada. Dari mana tuh Mas iki? Oh iya. Anu, kemarin aku di WA tuh sama Pak To, Pak anu. Mas Tony ya? Ini 12. Yang mana? Semuk Banyak kan, Mas? liquid. Yamaha murah kan, Mas? Belum. Iya. Iya, belum dikirim mau. Sing 10 kan? Hah? Iya. Oh. Iso ya. Yamaha discontinue. Sik bentar. Nggih. Nyoba aja di depan nggak apa-apa. Monggo Pak, jenengan milih-milih riyen nggih Pak. Masa disuapin kita lho. Lah iki loro lho. Desa iki sing ngurus apa? Tes. Tekan ndi Mayu? Iki auto ya. Lah ini mode auto. Tadi ketemu di 24. Kalau kita mode auto lagi, kita klik auto, kita scan di sini. Nah, nanti mana kita akan ditemukan sama frekuensi yang direkomendasikan dari receiver dan juga transmitternya. Nah, ini ya, ini masih scan. Nanti kalau ketemu maka dia akan otomatis klek seperti itu. Nah, ini terhubung. Monggo, Pak. Di apa, Pak? Di voice toh? Nek soundbass niku, Pak. Sing elegan 6 eneng to? Pak Yong, elegan 6. Elegan 4 sama 8 ya. Kelipatannya 4 8 12, Pak. Niku lho, Pak, sing jernih, elegan niku. Elegan 6 4 8 eneng ora? Clarity. Lah niku sekeco, jernih suaranya. Napa 4 niku lho, Pak, nek enggak butuh mic banyak. Niku jernih niku. Setiap hari dipakai cuma paling 5 ton. Nah, Terus yang satu dipakai cuma oke ini ya. Ini sudah terhubung di channel 41, Bu. Nah, terus ini tombolnya buat ngelock. Kalau teman-teman nanti pengen ngelock, kalau di lock nanti nggak bisa diubah-ubah lagi. Ini ya. Nah, nggak bisa diubah. Ini fungsinya kalau seumpamanya teman-teman sudah manggung. Jadi kalau semisal kita artis yang membawa mikrofon ini, ketika nanti teman-teman lock, otomatis tidak akan bisa diubah sama si orang yang tidak sengaja. Terus tidak sengaja mencet, tidak sengaja itu kan bisa mengubah. Otomatis kalau sudah kita lock, otomatis dia akan lebih aman. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa di mode auto atau bisa dimuat mode lock. Lalu di sini ada pilihan lagi menu yang dimana ini adalah SQL. SQL ini digunakan untuk meningkatkan signal, nah power signal dari transmitter ke receivernya. Caranya diklik lama. Ini bisa dibuat 95 dB, ini yang paling kenceng. Kalau nanti 90 dB ini enggak terlalu kuat sinyalnya, 85 dB enggak terlalu kuat, 80 dB enggak terlalu kuat, sampai dengan di 75 dB. Kalau saya sarankan kalau untuk area yang luas mending di 95 dB, tapi kalau tempatnya mungkin dalam gedung dan kita dekat dengan mikrofon dibuat 75 dB saja. Risikonya kalau otomatis receiver ini enggak terlalu kenceng, otomatis kan atau enggak terlalu lebar frekuensinya, otomatis kan dia tidak akan mudah terganggu. Jadi yang SQL ini juga sangat penting, kita mengatur nanti sesuai dengan lokasi. Kalau lokasinya kecil nanti dibuat 75 dB, kalau lokasinya nanti luas nanti dibuat 95 dB. Jadi tergantung lokasinya nanti silakan diubah. Jadi ada SQL-nya yang bisa kita ubah di microphone wireless Hardwell Pro Live 1H. Wes ya, jadi fiturnya ini bisa diubah SQL-nya, terus bisa diubah frekuensinya, bisa dibuat auto, dan volumenya ada di belakang. Nih, volumenya ini di belakang. Nih. Wonten Pak, atas niku 12 tapi minimal 12 niku.
Ini volumenya tak bahas separuh ya, ini volume mic. Jadi volumenya ada di belakang. Ini bisa diatur, dinaik turunkan volumenya. Coba aja mas, nggak apa-apa nanti tak coba ya. Oke, sekarang kita coba hasilnya suaranya. Oke, cek tes 1 2 dicoba, 1 2 dicoba, cek Oke, tes dicoba, oke, 1 2 tes dicoba. Nah, untuk respon frekuensinya, nah teman-teman bisa lihat. Coba ya pak, gue mikir. Oke, nah ini ya frekuensinya, teman-teman bisa lihat responnya BBB. Tadi dituliskan sampai dengan di 50, sekitar 50 memang ini masih bunyi. Ini sampai dengan di sekitar 50 ya. Frekuensinya 50 dikat. 50 dikat BBB dikat sampai dengan di sekitar frekuensi di 125. Ini cutnya dari sini. Kelihatan ya, ini benar-benar dikat dari pabriknya. Jadi suara saya memang low-nya tidak bek-bek, padahal ini belum saya low cut. Kalau mixernya saya low cut ini kalau low cut, bentar. Kita selector. Nah, ini phantom. Ini kalau low cut saya nyalakan, efek ini maaf. Ini kalau kita low cut nyalakan, ini low cut tanpa low cut tanpa low cut. Jadi perbedaannya sudah tipis banget ya. Berarti memang benar mikrofon Hartwell dengan tipe ProLive 1H ini sudah di-cut dari pabriknya. Lalu di sini untuk high frekuensinya tes juga sudah di roll off. Ini bunyi sampai dengan di tes 18 kilo tadi ya tulisannya ya. Tes. Ini memang benar sekitaran di 15 kilo sampai dengan di 18 kilo. Kalau roll off-nya sekitar mulai dari 11 kilo. 11 kiloan sampai dengan di 18 kiloan. Lebih detailnya nanti kalau pakai laptop saya ini lebih detail. Kalau nggak pakai laptop nggak lebih detail. Tapi setidaknya di sini sudah teman-teman lihat bagaimana respon frekuensi dari mikrofon Hartwell ProLive 1H. Selain suaranya flat, low-nya juga lumayan tebel meskipun sudah di low cut. Jadi memang benar flatnya ini bisa dipertanggungjawabkan ini dari pabriknya ya. Nah ini suaranya jos. Ini saya menggunakan mikrofon produk Hartwell ProLive 1H dengan monitor mic hitam 215. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang pengen punya mikrofon wireless dengan sistem True Diversity, kualitasnya bagus, responnya bagus, ini mikrofon kelas artis dan sudah pasti kalau teman-teman menggunakan mikrofon ini suaranya akan lebih lega, semua frekuensi direspon dengan baik oleh mikrofon Hartwell ProLive 1H. Dan ini ya, sekali lagi mikrofonnya juga bisa diubah frekuensinya juga langsung bisa diatur di sini. SKL-nya juga bisa diubah. Sudah standar banget, receiver-nya kecil mungil, suaranya bagus. Jadi teman-teman nanti kalau ke mana-mana, manggung di mana-mana nanti lebih mudah bawanya dan tidak berat. Ini produk dari Hartwell dengan tipe ProLive 1H. Dan nanti teman-teman juga sudah dapat hardcase-nya juga. Jadi langsung bisa kita gunakan untuk manggung ke sana kemari. Bagi yang terima kasih ya buat teman-teman, harganya cuma 3.300.000 saja dapat satu buah mikrofon handle dari Hartwell ProLive 1H. Buat teman-teman nanti kalau mau beli caranya langsung aja tuliskan di kolom komentar atau langsung bisa WA ke saya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali.